Anda melihat sebuah mahar yang begitu sederhana hingga mampu membuat seorang penghulu yang telah menikahkan ribuan pasangan meneteskan air mata? Di zaman modern ini, ketika pernikahan seringkali diukur dari seberapa megah pesta yang digelar, seberapa tebal amplop yang diserahkan, dan seberapa silau perhiasan yang dipamerkan demi sebuah gengsi, ada sebuah kisah yang mendobrak segala kemewahan semu tersebut. Kisah ini membawa kita kembali pada kemurnian ajaran Islam, berlatar di bawah keagungan kaki Gunung Tambora, tepatnya di kantor urusan agama Kecamatan Pekat. Sebuah peristiwa yang mengingatkan kita pada kesederhanaan para sahabat Nabi di masa lampau, di mana nilai ikatan tidak ditentukan oleh harta. Di sanalah dua insan bersahaja memutuskan untuk menyempurnakan separuh agama mereka. Sang pemuda yang tumbuh dengan tangan yang terbiasa menggarap bumi datang dengan niat yang suci. Ia tidak membawa arak-arakan kendaraan mewah atau kotak-kotak seserahan berbalut kain sutra. Di sisinya, sang wanita pujaan hati menyambut niat baik tersebut dengan kelapangan dada yang luar biasa. Ia adalah cerminan muslimah sejati yang memahami sabda Rasulullah bahwa sebaik-baiknya wanita adalah yang paling murah maharnya. Mereka sepakat untuk menepikan segala tuntutan zaman yang memberatkan, memilih jalan sunnah yang tenang, dan menjadikan kesederhanaan sebagai pondasi utama dalam membangun peradaban keluarga. Langkah kaki mereka dipenuhi dengan ketenangan dan zikir yang tak putus-putusnya mengalir dari dalam hati. Angin yang berhembus membawa debu tambora seolah menjadi saksi bisu perjalanan dua hamba Tuhan ini. Tidak ada sorak-sorai perayaan yang mengiringi, hanya kepasrahan total kepada Sang Maha Pencipta. Perjalanan mereka melewati jalanan berdebu ini bagaikan kilas balik ke masa keemasan Islam, di mana pernikahan adalah sebuah ibadah yang mudah dan penuh berkah, bukan ajang perlombaan status sosial. Setiap jejak langkah menegaskan komitmen mereka bahwa kebahagiaan sejati tidak perlu divalidasi oleh manusia, melainkan oleh ridho dari langit. Ketika mereka melangkah masuk ke dalam ruangan akad, suasana mendadak berubah menjadi sangat hening dan sakral. Ruangan sederhana itu seakan memancarkan cahaya keagungan dari niat murni yang mereka bawa. Sang penghulu, seorang pria paruh baya yang telah memakan asam garam ribuan prosesi pernikahan, duduk menanti dengan tatapan penuh wibawa. Ia terbiasa melihat tumpukan uang tunai yang menggunung atau perhiasan emas permata yang menyilaukan mata tergeletak di atas meja akad sebagai syarat sahnya sebuah ikatan. Namun hari itu, di atas meja yang bersahaja, tidak ada satupun kemewahan duniawi yang tampak. Hanya ada keheningan yang menggetarkan jiwa. Dengan tangan yang sedikit bergetar, namun penuh keyakinan, sang pemuda membuka sebuah bungkusan kain kecil di hadapan penghulu dan para saksi. Bukannya kilauan emas atau berlian yang terpancar, melainkan segenggam tanah gelap yang diambil langsung dari lereng Gunung Tambora. Sebuah mahar yang secara materi mungkin dianggap tidak berharga oleh pandangan mata dunia, namun menyimpan filosofi yang luar biasa dalam. Tanah itu adalah lambang asal mula manusia diciptakan, dan ke tempat itulah manusia akan kembali. Sang pemuda mempersembahkan tanah tersebut sebagai pengingat abadi bagi mereka berdua untuk selalu membumi, tidak sombong, dan menyadari kefanaan dunia. Namun, tanah bukanlah satu-satunya mahar yang ia persembahkan. Sebagai penyempurna ikatan suci tersebut, sang pemuda memejamkan matanya, menarik nafas dalam, dan mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dari hafalannya. Suaranya mengalun merdu, menggetarkan dinding-dinding ruangan, membawa kedamaian yang tak terlukiskan oleh kata-kata.
Hafalan surah tersebut bukan sekedar rutinitas bacaan, melainkan sebuah janji tersirat bahwa ia akan memimpin keluarga ini dengan pedoman cahaya ilahi. Di saat banyak orang menghabiskan jutaan rupiah demi menghadirkan hiburan mewah untuk tamu undangan, pemuda ini memilih menghadirkan ketenangan para malaikat untuk turun mendengarkan firman Tuhan sebagai bukti cinta sejati. Mendengar lantunan ayat yang begitu jernih dan tulus, serta melihat segenggam tanah di atas meja, sang penghulu tak kuasa lagi menahan gejolak di dadanya. Pria yang biasanya tegar dan terikat aturan formal itu terdiam. Bibirnya bergetar, dan perlahan air mata menetes membasahi pipinya. Ia menangis bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa haru yang teramat dalam. Ia menyaksikan langsung sebuah keajaiban iman di depan matanya. Sebuah tamparan keras bagi realitas masyarakat saat ini yang seringkali mempersulit pernikahan dengan hutang dan gengsi. Di kantor urusan agama terpencil itu, sang penghulu menyadari bahwa ia sedang menikahkan dua jiwa yang memiliki kekayaan hati sesungguhnya. Pernikahan di kaki Gunung Tambora ini akan terus dikenang sebagai mahar paling menggetarkan di KUA Pekat. Sepasang suami istri ini melangkah keluar, memulai lembaran hidup baru mereka bukan dengan beban hutang pesta yang menumpuk, melainkan dengan ketenangan jiwa yang hakiki. Mereka mengajarkan kepada kita semua bahwa cinta sejati dan keberkahan tidak bisa dibeli dengan gengsi. Mengikuti sunnah dalam kesederhanaan bukanlah tanda sebuah kemiskinan, melainkan puncak dari kekayaan iman. Kisah segenggam tanah dan lantunan surah ini akan terus menggema seiring angin yang berhembus melintasi lautan pasir vulkanik, mengingatkan setiap hati bahwa dalam kesederhanaan yang ikhlas terdapat cinta yang abadi.